Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ya. Sudah beberapa bulan yang lalu terakhir saya khotbah. Kita akan lanjutkan di 7 perkataan Yesus. Kalau dulu kita belajar soal bahwa Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah terang. Dan terakhir kita juga belajar Yesus adalah pintu bagi domba-domba. Nah, hari ini saudara sekalian, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan masih di Yohanes 10. Kalau perikop yang atas, Yesus berbicara bahwa Dia adalah roti hidup. Di Yohanes 9 kita sama-sama melihat bahwa ada orang buta yang sakit, disembuhkan, dan orang Farisi tidak terima, mereka debat sama Yesus, tidak terima, mereka gontok-gontokan, bantah-bantahan. Dan Yesus menegur orang-orang Farisi tersebut bahwa mereka bukan gembala yang baik, bahwa mereka adalah gembala upahan dan gembala yang baik adalah Yesus. Dari itu kita baca bersama-sama di Yohanes 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13-nya, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bisa di next slide-nya? Next 1. Oke, jadi Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke dalam pembahasannya Yesus, kita akan lihat bahwa dalam perjanjian lama itu sudah ada pembahasan soal gembala. Bisa di slide yang gembala di PL, gembala di PB. Bahkan Allah Bapa memerintahkan kepada Musa, kepada nabi-nabi yang lain, bahwa nabi pun itu gembalanya Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba, yaitu bangsa Israel. Daud, seorang raja, juga disebut sebagai gembalanya bangsa Israel yang menggembalakan bangsa Israel. Dan juga para imam keturunan Lewi dalam perjanjian lama juga dikatakan merekalah yang menuntun bangsa Israel seperti gembala menuntun domba. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di perjanjian lama gembala itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang bermartabat, berkenan di hadapan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Dan bangsa-bangsa Israel adalah kawanan dombanya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Ada banyak sekali penyelewengan yang terjadi. Bisa dibantu di Yeskiel 34 tadi. Dalam perkembangannya, gembala yang semestinya perwakilan Tuhan itu mulai bergeser. Saya bacakan di Yeskiel 34, nubuatan ke Nabi Yeskiel pada masa itu, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan itu, digembalakan oleh gembala-gembala itu? Lanjut. Di ayat yang ketiga, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Di ayat yang keempat, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Kalau saudara baca lanjutnya, di sini ada banyak Tuhan menegur gembala-gembala yang harusnya memimpin domba-domba Israel tersebut justru dimanfaatkan.
Sehingga mulai zaman Yeskiel, zaman nabi-nabi kecil, zaman sebelum perjanjian baru, bahkan sampai zaman perjanjian baru, image gambaran tentang gembala yang agung, gembala yang mulia, gembala yang adalah perwakilan Tuhan, rusak bergeser menjadi pekerjaan yang kotor. Pekerjaan yang tidak penting, orang-orang yang tidak berperan, yang gak gena, yang gak punya hidup, yang wis gak tahu harus ngapain, mereka lah yang akhirnya jadi gembala. Saudara bisa lihat ya, pergeseran dari gembala yang semestinya diciptakan Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan, pada realitanya menyeleweng menjadi gembala-gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri. Atau boleh saya katakan mereka gembala-gembala yang egois. Yang tidak peduli dombanya, tidak peduli tanggung jawabnya, tidak peduli komitmen dan panggilannya, tapi hanya mementingkan diri sendiri. Hal itulah yang ditegur oleh Tuhan. Kembali ke slide tadi. Di perjanjian baru pun gambaran gembala masih rusak. Kalau saudara perhatikan ketika Yesus lahir ke dunia, yang pertama kali dengar adalah gembala-gembala. Tuhan tahu bahwa gembala pada masa itu sudah bobrok, sudah rusak. Tapi Tuhan tetap percaya kabar pertama tentang kelahiran bukan dari raja, tapi dari gembala-gembala yang dianggap tidak penting, yang dianggap kotor, jijik, dan dijauhi oleh masyarakat. Tadi kita baca bahwa Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Kalau saudara baca pengertian aslinya, Yesus sedang menunjukkan bahwa satu-satunya gembala yang baik, gembala yang sempurna, gembala yang memenuhi panggilan, itu dia sendiri. Yesuslah sendiri gembala yang baik. Sang gembala tersebut adalah Yesus. Bisa di next slide-nya. Kalau tadi kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Yohanes tadi yang kita baca, Tuhan sedang mengkontraskan, membandingkan antara gembala upahan dan juga gembala yang baik. Apa bedanya saudara sekalian? Pada zaman itu gembala upahan, gembala bayaran tersebut, mereka benar-benar seperti mafia. Mereka punya jaringan, mereka punya supplier, distributornya, mereka punya semua jalur. Dan ketika mereka terima tugas untuk menjaga domba, ada yang harian, ada yang jam-jaman, mereka menjaga, tapi tidak dengan komitmen. Karena mereka punya agenda lain, mereka punya agenda ketika domba ini makan rumput, istirahat, mereka bisa ambil 1-2 ekor, mereka sembelih. Dagingnya mereka bawa ke teman-temannya yang punya jalur di pasar, mereka jual dagingnya. Kulitnya, bulunya, mereka punya jalur, orang-orang yang bikin baju wol, yang terima permak-permak kain, mereka punya jalur, mereka jual kainnya. Ketika yang punya domba itu datang, dombaku kok kurang, mereka tinggal bilang, oh tadi dikejar serigala, aku kabur. Seperti yang tadi kita baca, ketika hewan buas datang, serigala datang, mereka kabur, mereka tidak peduli domba ini nasibnya gimana. Dan itu praktek yang terjadi pada masa Yesus. Mereka bukan cuman, oh kalau upahan itu tidak ada komitmen, tidak punya rasa memiliki. Tidak cuman sebatas itu, tapi jauh lebih buruk dari itu. Gembala-gembala upahan adalah orang yang memanfaatkan domba untuk kepentingannya sendiri. Mereka orang-orang yang egois, yang tidak punya moral, yang tidak punya hati nurani, yang bahkan rela merusak pekerjaan yang mereka sendiri untuk kepentingannya sendiri. Saya yakin dan percaya yang di sini tidak se-ekstrim itu gitu ya. Tapi mungkin kita punya kecenderungan tertentu. Kita memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya baik, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Bisa jadi itu keuntungan finansial, bisa jadi keuntungan emosional, kita memanfaatkan orang-orang tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, kalimat-kalimat tertentu, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ciri-ciri yang ada pada gembala upahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah mereka kurang komitmen. Mereka fokusnya hanya ya dapat finansial. Sudah dapat
bayaran untuk menjaga domba, mereka juga cari keuntungan yang lain, disembelih, dijual dagingnya, dijual kulitnya, dijual bulunya. Fokus mereka hanya untuk diri sendiri, hanya untuk keinginan, kesenangan, dan keuntungan pribadi. Mereka tidak punya komitmen kepada tugas yang diemban, kepada tanggung jawab yang mereka terima. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli kesejahteraan domba-dombanya gimana, masih hidup atau tidak. Kalau ada binatang buas mereka akan pasang badan, siap melindungi. Tidak peduli mereka. Daripada dimakan serigala, tak sembelin ya sendiri, aku dapat duit. Dimakan serigala, nggak dapat apa-apa. Malah aku taruhan nyawa, nanti kalau tanganku kena gigit, kalau gini gitu. Tak sembelih sendiri, tak jual. Dagingnya laku, bulunya laku, ngapain susah-susah. Berapa banyak dari kita tanpa kita sadari kita punya mindset nggak mau repot. Kita punya mindset nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang susah-susah. Saya dengar-dengar dari beberapa teman-teman yang pelayanan di anak muda gitu ya, di kuliahan, di SMP, SMA. Generasi ke bawah, makin ke bawah, mereka makin nggak punya tanggung jawab, makin nggak punya rasa memiliki. Bahkan ketika dikasih tugas, mereka pasti lempar-lempar. Loh, aku disuruh Pak ini kok. Kalau salah ya bapak itu yang salah, yang nyuruh, kok saya yang disalahin. Mereka langsung lempar tanggung jawab. Mereka langsung lempar, loh aku gak dapat apa-apa kok disuruh ini kok enak. Bahkan beberapa teman saya yang HRD mereka juga cerita gitu ya. Generasi yang seumuran saya dan ke bawah, itu kalau udah istilahnya tuh tenggo gitu ya. Kalau udah tank jam 5 ya go pulang. Gak mau lembur, gak mau kerja lain, gak mau komitmen ini tuh. Ya aku dibayar sampai jam 5, ya aku cuman kerja sampai jam 5. Apa itu salah? Semestinya tidak. Kalau kita memang sudah ngobrol, perjanjiannya begitu ya enggak apa-apa. Tapi ada hal-hal tertentu, kita punya pilihan. Kita punya keputusan di tangan kita untuk kita mau enggak peduli, kita mau cuek hanya sebatas finansial, sebatas pertimbangan-pertimbangan egois, atau kita mau melakukan yang lebih. Kalau saudara tahu di tempat kerja dimanfaatkan ya jangan menyerahkan diri untuk dimanfaatkan juga gitu ya. Kita juga perlu bijak, tempat kerjanya beneran sehat enggak, baik enggak di situ. Ada banyak faktor. Tapi yang mau kita pelajari bahwa gembala upahan, mereka tidak peduli akan hal-hal di luar keuntungan pribadi. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini, hidup kita bukan cuma untuk mengejar keuntungan pribadi, amin. Hidup kita bukan cuma untuk menyenangkan diri kita sendiri. Dan ciri yang kedua dari gembala upahan adalah mereka tidak peduli pada bahaya. Mereka tidak peduli. Dombanya ini jalan ke dekat jurang, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanya untung atau rugi. Menyenangkan diriku atau menyusahkan diriku. Ketika ada ancaman datang, mereka tidak punya keberanian, tidak punya tanggung jawab. Karena di otak mereka sebatas, aku lo rugi kalau harus melawan serigala. Melawan binatang buas ngapain? Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjanjian lama, gembala itu pasti bawa gada. Tongkat buat mukul. Ketika ada binatang buas, mereka siap melawan binatang tersebut. Dan itu juga dilakukan Daud sebelum dia jadi raja. Ketika dia menggembalakan kawanan dombanya, dia pun siap melawan singa, melawan beruang. Daud siap taruhan nyawa. Daud siap melawan, siap bertanggung jawab. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh gembala upahan. Sedangkan gembala yang baik itu menggambarkan gembala yang penuh perhatian dan rela berkorban demi dombanya. Bahkan rela memberikan nyawanya. Yang nomor satu bukan kenyamanan pribadi, keuntungan pribadi, tapi kenyamanan domba-dombanya. Kesejahteraan domba-dombanya. Pada tahun 1800-an ketika Abraham Lincoln ditembak, meninggal, dan petinya sedang mau dikebumikan, mau dibawa ke pemakaman, ada sebuah ilustrasi yang bilang, dalam perjalanan tersebut ada sekumpulan orang kulit hitam yang dibebaskan oleh Lincoln, yang dimerdekakan haknya bukan jadi budak lagi tapi jadi sesama warga negara. Mereka lihat ada seorang ibu yang bilang ke anaknya,
Itu loh, peti yang kamu lihat itu. Dia adalah orang yang rela berkorban supaya kita bisa hidup layak. Dia rela kehilangan nyawanya supaya kita bisa menikmati kehidupan yang setara. Kalau manusia saja bisa melakukan itu, apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Yesus ketika dia bilang dia gembala yang baik, dia gembala yang memberikan nyawanya. Dia sudah tahu nanti panggilannya dia akan disalibkan. Dia akan menebus saudara dan saya. Kita yang semestinya mati karena dosa. Kristus yang semestinya tidak mati, dia menanggung kematian, menanggung maut tersebut supaya saudara dan saya bisa memperoleh hidup. Gembala yang baik mempunyai kasih dan pengorbanan. Tidak hanya menjaga, tidak hanya nonton kalau dombanya dikejar serigala, tapi siap, sigap maju bertanggung jawab. Dan kebenaran yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa gembala yang sejati, gembala yang baik, dia baiknya tidak tergantung moodnya dombanya. Gembala yang sejati, gembala yang baik, yang rela berkorban, dia tidak nunggu, oh dombanya nurut ya wis tak baikin. Oh dombaku kalau tak suruh ke sini nurut, oke tak gendongi, tak sayangi. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, hidup kita akan sengsara Bapak Ibu, karena kita akan terus menerus setiap hari cari perkenanannya Tuhan. Kita akan terus menerus setiap hari hanya kejar target terus untuk diterima Tuhan. Kita akan berbuat baik, memanfaatkan Tuhan. Tuhan aku sudah baik loh ya, baik ono balik. Tuhan hari ini aku ke gereja enggak telat loh ya, besok berkatku ojo telat. Kita hanya akan memanfaatkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, gembala yang baik tersebut bukan gembala yang mut-mutan, bukan gembala yang tergantung reaksi kita atau performa kita Bapak Ibu. Ada satu lagu lama yang bilang, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap aku akan berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan respon kita akan hal tersebut yang dituliskan dalam refnya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus baik dalam segala hal, respon kita seperti di refnya. Ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku ingin menyenangkan-Mu. Penyembahan itu ingin menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Bukan, oh aku habis penyembahan, enak hatiku senang, tenang sekarang. Bukan. Penyembahan kepada Kristus adalah penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Penyembahan yang datang dari hati kita terdalam. Bahwa kita tidak layak, tapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada performa kita, pada disiplin rohani kita, pada ketaatan kita. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar pada hidup kita, dan kita tidak mampu membalasnya, maka kita akan berusaha untuk taat. Kita akan berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk disiplin rohani, karena kasihnya yang begitu besar, begitu mulia, dan kita tidak bisa menghitung hal tersebut. Bisa di next slide-nya? Kalau bahasa Inggris lebih tepat seperti ini Bapak Ibu, I am the good shepherd. Yesus bukan bilang aku ini salah satu gembala baik. Gembala baik itu banyak, saya salah satu contoh, bisa lihat saya, bisa lihat yang lain, enggak. Yesus dengan tegas ketika dia bilang akulah gembala yang baik. Dia sedang menunjuk satu-satunya gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Bukan cuma teladan, bukan cuma contoh, bukan cuma figur yang harus kita teladani. Tapi satu-satunya gembala yang baik adalah Kristus. Beberapa kali saya dengar ada orang yang ngakunya gembala, ngakunya membawakan firman-Nya Tuhan. Tapi dia hanya memanfaatkan ayat ditaruh depan 10 menit, 5 menit. Sisanya itu cerita, saya begini, saya begitu, dulu saya begini, saya begini. Full 40 menit dia hanya cerita saya. Ketika saya ngobrol sama beberapa jemaatnya pun meresponi dengan yang menurut saya wajar ya. Mereka respon, wah aku mau jadi seperti bapak ini. Aku mau jadi seperti ibu ini.
Mereka bukan mengarahkan kepada Kristus, tapi mengarahkan pada dirinya sendiri. Yang mana kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Mau sebagus apapun kita tampilkan yang terbaik di depan mimbar, di hadapan Tuhan dan segenap jemaat. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kita bukan manusia yang sempurna, yang masih hidup dalam daging, yang masih rentan pada dosa. Satu-satunya gembala yang baik adalah Kristus. Saya pun gak ingin Bapak Ibu Saudara jadi serupa dengan saya. Tujuan orang Kristen memuridkan itu bukan serupa dengan saya, serupa dengan Paulus, serupa dengan Petrus, Yakobus, bukan. Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kalau saya sudah tidak mengarahkan Bapak Ibu kepada Kristus tapi kepada saya harus bertobat, saya harus ditegur, saya harus nyadari itu. Tugas saya bukan mengarahkan Ibu jadi serupa saya. Jadi serupa Bu Siani, jadi serupa Bu Christine, siapapun itu. Tapi jadi serupa dengan Kristus. Bisa di next? Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala baik punya 3 ciri. Ciri yang nomor 1 yang pertama yaitu gembala yang baik itu rela mengorbankan nyawanya. Memberikan hidupnya. Bukan untuk dapat keuntungan. Yesus tidak pernah mikir, oh aku mati bagi kamu supaya kamu begini. Bukan. Kristus tidak mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya supaya dapat keuntungan dari kita. Kristus dengan sukarela dan penuh kasih memberikan nyawanya. Bukan supaya dapat sesuatu, tapi karena kasihnya itu sendirilah dia mengorbankan nyawanya. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 23, gembala yang baik menuntun kepada air jernih, menuntun kepada padang rumput yang hijau, menjaga, melindungi. Bukan memanfaatkan domba-dombanya. Saya rindu juga ya kita punya dasar ketika pelayanan, itu bukan memanfaatkan orang. Kapan lalu saya ngobrol sama Angeli juga, ketika ngurusi anak-anak Mulmed. Pelayanan kita di sini pelayanan. Kita bukan sedang membangun agensi branding GPI Anugerah Sulung, bukan. Kita tidak sedang mau bikin Instagram yang followernya banyak, engagementnya tinggi, bukan. Tujuan kita adalah pelayanan. Gimana setiap anak-anak yang pelayanan tersebut bisa bertumbuh. Manusia saling menajamkan sesamanya. Mungkin ada konflik dan itu wajar, tapi lihat konflik yang sehat, konflik yang dalam lensa Injil. Konflik itu akan menumbuhkan, bukan justru menghancurkan dan merusak. Saya rindu pelayanan di sini bukan cuma di Mulmed, bukan cuma di kaum muda, tapi di umum juga. Bahwa kita punya pelayanan, itu membangun orangnya, bukan membangun departemennya, komisinya, gerejanya, tapi orangnya. Yang pelayanan di Asher, yang pelayanan di kolekte. Mungkin beberapa orang menganggap itu hal-hal remeh. Oh gak iso nyanyi, gak iso musik. Oh saya Asher lah. Dan saya dengar hal-hal kayak gitu, bukan di sini ya, di tempat lain. Saya dengar juga, aku kok disuruh Asher terus ya, bosen aku. Aku belum pengen yang lain, kok Asher terus ya. Padahal Bapak Ibu tahu Asher itu pelayanan yang paling depan. Yang di bawah, yang di parkiran. Sebelum mereka dengar khotbah, sebelum mereka dengar puji-pujian yang mengagungkan Tuhan, mereka dapat shalom di parkiran. Mereka lihat wajah Kristus ketika para Asher senyum menyambut. Ketika para Asher, shalom Pak, shalom Bu, selamat beribadah. Para Asher adalah perwakilan Kristus. Yang paling depan Bapak Ibu, dari depan sebelum masuk sini, mereka sudah ketemu. Mereka merasakan damai sejahtera, shalom tersebut bukan cuma jargon, cuma gimmick, template gitu ya, shalom, di gereja harusnya shalom, bukan. Tapi dengan hati kita memang mau menyampaikan damai sejahtera. Asher bukan pelayanan yang remeh, kolekte, ada banyak pelayanan. Saya rindu pelayanan ini bukan kita memanfaatkan orang, wah Asher ben rame diapakno iki, Asher ben apik piye, bukan. Tapi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pun bertumbuh.
mengenal Kristus, berproses bersama. Dan itu yang saya harapkan bukan cuma di kaum muda, tapi juga di setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang pelayanan maupun yang belum pelayanan, ayo kumpulkan untuk pelayanan. Bukan supaya, wah aku iso nyanyi, aku tak, iki WL gak ngena, sing ngerelek. Bukan dengan motivasi-motivasi seperti itu. Tapi motivasi satu-satunya, karena Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu, makanya kita mau melayani. Bukan melihat manusianya, bukan melihat, wah iki aku masuk iki baru bagus ini. Bukan. Tapi satu-satunya motivasi kita, karena Kristus lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Ciri yang ketiga Bapak Ibu, gembala yang baik punya relasi yang personal. Beberapa bulan yang lalu saya juga jelaskan bahwa seorang gembala yang mengenal dombanya, itu bahkan mereka tutup mata, mereka cuma pegang kepalanya, pegang kakinya, mereka sudah tahu ini domba yang mana. Yesus juga menggambarkan hubungannya dengan domba-dombanya. Dalam bahasa Asia yang dipakai bukan cuma mengenal dombaku, tapi yang dipakai adalah aku intim dengan mereka. Aku kenal personal, aku punya pengalaman dengan mereka. Bisa di next kita baca di ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lanjut 15-nya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus mengulang lagi, memberikan nyawa itu hal yang penting. Tanda bahwa Yesus mengenal dombanya adalah dia rela memberikan nyawanya. Gembala mengenal domba dan juga domba mengenal gembalanya. Ada sebuah video lama gitu ya di belahan barat, ada sekelompok turis yang datang ke peternakan domba. Mereka dikasih tahu, oh domba ini namanya Samuel, domba ini namanya Yonatan, Yoel gitu ya. Terus disuruh coba, panggilan. Gembalanya bilang, itu domba-dombanya panggilan itu. Sekelompok turis ini nyoba gitu ya, Samuel. Nada diganti-ganti, katanya dipendek-pendek, dicoba. Tidak datang dombanya. Dilihatin toh, terus makan rumput lagi. Noleto, makan rumput lagi. Sampai semua turis ini nyoba satu-satu, dicelui, dipanggili, gak mau, gak nyaut, gak datang. Terus gembalanya datang. Dia tidak sebut nama, dia cuman, woi, dombanya datang semua. Domba itu juga mengenal suara gembalanya. Bukan cuma gembalanya toh yang kenal, tapi dombanya juga kenal. Hubungan yang diinginkan Tuhan itu bukan cuma Tuhan kenal saudara sekalian, kenal nama saudara, tahu jumlah rambut saudara, bukan cuma di situ. Tapi Tuhan punya kerinduan bahwa kita juga kenal Tuhan. Kita juga mengenal, punya hubungan yang bagus dengan Tuhan. Domba Kristus bukan cuma dikenal Kristus, tapi mengenal suaranya Kristus. Bisa di next. Gembala mengenal setiap dombanya dan domba mengenal suara gembalanya. Beberapa kali dulu ya udah hampir satu awal tahun gitu ya, waktu ngundang salah satu tamu, ada beberapa jemaat yang iki khotbah kok gak ono firmane sih. Khotbah gak ono Yesus kok mek sharing terus. Nah, situ saya yakin ini domba yang ngerti suaranya Kristus itu yang mana. Domba yang kenal Kristus akan dengan sendirinya punya kerinduan. Ketika dengar lagu, mereka ngerti, ini lagu Kristen, lagu pada Kristus, atau hanya lagu yang menyenangkan diri sendiri bernuansa Kristen. Itu beda. Ketika mendengarkan renungan, membaca quotes di online, di Instagram, di TikTok, dimanapun itu. Gembala tahu dombanya, dan domba juga mengenal gembalanya. Saudara kenal suaranya gembala? Kenal enggak? Yesus kenal satu persatu dari kita.
Tapi kita kenal enggak sama Tuhan? Kita kenal enggak sama suaranya gembala tersebut? Kita perlu gumulkan setiap hari. Bangun hubungan setiap hari. Doa setiap hari. Dengan dasar kita mau lebih kenal lagi dengan suaranya gembala. Kita domba-domba yang lugu, yang gampang terombang-ambingkan dengan suara apapun yang lewat. Maka dari itu kita mau punya kesadaran kerinduan untuk terus mengenal suara gembala ini yang mana. Suaranya Kristus ini yang mana. Supaya kita tidak gampang kentir, gampang terhanyut oleh ajaran-ajaran yang lain. Bisa di next. Kita baca di ayat yang 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus tidak cuma datang untuk orang Israel, orang Yahudi. Di sini pun dia sudah bilang, nanti ada lagi kawanan yang lain. Dan kawanan tersebut akan jadi satu. Dengan satu gembala, satu kawanan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita semua yang adalah dombanya Kristus, kita pun sebenarnya dari kawanan yang lain. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunannya Abraham secara langsung. Tapi kita juga diselamatkan. Dan begitu juga orang-orang yang belum kenal. Orang-orang yang menurut kita pun, kok gak selamat deh, sampai akhir gak selamat wong iki. Orang-orang seperti itu pun Yesus juga datang dan rela mati bagi mereka. Berapa banyak dari kita punya teman-teman, punya lingkungan, punya mungkin keluarga, mungkin tetangga yang mungkin belum kenal Kristus. Saya yakin dan percaya Tuhan juga tempatkan kita di sana untuk memberitakan suara Sang Gembala tersebut. Untuk menjangkau mereka. Untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena ada kawanan domba yang lain, yang nantinya juga akan diselamatkan, yang nantinya juga akan jadi satu bersama dengan kita. Yang sama-sama dipimpin oleh Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Bisa di next slide-nya. Kita baca ya di Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan kamu. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil ke orang-orang dan kita ditolak, yang ditolak itu bukan kita, tapi mereka yang menolak Kristus. Jadi kita tidak perlu berusaha supaya diterima terus, kita tidak perlu cari penerimaannya orang. Salah satu hal yang lucu ya Bapak Ibu, saya sering kedapatan itu anak-anak muda yang pacarannya beda agama gitu ya. Tidak apa-apa, ini penginjilanku ini. Tuhan tempatkan aku jadi pacarnya dia untuk memenangkan dia. Nah, sebelumnya udah penginjilan belum? Tidak pernah. Menurutmu berarti pacaran beda agama itu justru lebih mulia karena penginjilan dong? Yang pacaran sama agama suruh foto, suruh cari yang beda agama semua. Yang lebih mulia yang beneran penginjilan kan itu. Mereka langsung, ya enggak sih, ya wis lah. Itu hanya alasan. Penginjilan yang sejati itu enggak nunggu jadian dulu, pacaran dulu, atau sampai nikah dulu Bapak Ibu. Penginjilan yang sejati itu dari hati ke hati. Kalau kita sudah terima Injil, kita sudah tahu yang benar. Kebenaran itu kan sendirinya memerdekakan kita untuk juga memberitakan ke orang lain. Kita tidak akan takut untuk diterima atau ditolak. Nanti aku diblok ya apa? Nanti klienku loh, iki supplier utamaku iki, lek tak Injilnya terus aku diblok lah, harus cari supplier lain. Ada banyak pemikiran-pemikiran egois yang muncul. Padahal sejatinya ketika mereka menolak pun yang ditolak bukan kita, tapi mereka yang menolak Kristus. Kalau saudara terima bahwa saudara dombanya Kristus, bahwa Kristuslah Gembala Agung saudara, saya yakin dan percaya ayat ini akan menguatkan saudara untuk menjangkau orang-orang di luar sana.
untuk memberitakan suaranya Kristus, bukan suara saya, bukan suara Bu Siani, bukan suara teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi suaranya Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal. Dan yang terakhir Bapak Ibu dilanjutkan next di ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dari yang tadi kita baca, Yesus sudah 3 kali mengulang memberikan nyawa. Memberikan nyawa. Memberikan nyawa. Diulang terus, diulang terus. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 18-nya juga next. Suatu pengharapan bagi kita semua bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara lihat bahwa Kristuslah yang berkuasa. Ketika saudara memberikan Injil ke orang lain, bukan kuasanya Bapak Ibu, kuasa kecakapan kita, diskusi, pengetahuan kita, pengalaman kita di masa lalu, bukan. Tapi kuasanya Kristus yang akan memenangkan. Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang mengarahkan orang tersebut untuk balik kepada Kristus. Bukan karyanya kita, bukan kuasanya kita. Tapi Kristuslah yang berkuasa. Dan di ayat 18 pun ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari Kristus. Di bagian yang lain juga dikatakan bahwa tidak ada kuasa manapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, melepaskan kita dari pegangan tangannya Kristus. Bahwa ketika Kristus sudah datang ke dunia menebus saudara dan saya, mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya, Dialah yang menjamin bahwa dombanya akan mengenal Kristus. Bahwa domba akan mendengar dan mengenal suara gembalanya itu sendiri. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Bisa di next. Gembala itu akan menuntun dan berkuasa atas kita. Kita tidak berkuasa atas gembala kita tidak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan, aku mau gini-gini. Kita tidak punya kuasa untuk nyuruh Tuhan. Justru sebaliknya, kitalah yang dituntun oleh Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas kita. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, bisa di next. Pertama, kita perlu percaya dan taat. Kita dombanya Kristus, amin? Amin? Kalau kita beneran dombanya Kristus, ayo kita percaya dan taat sama gembala kita Kristus. Kalau Bu Siani sudah ngajarin yang enggak apa-apa, lawan saudara. Karena kita sama-sama perwakilannya Kristus. Kita menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Kristus, bukan kepada saya, bukan kepada diri sendiri. Yang perlu kita lakukan sebagai domba adalah percaya dan taat. Yang kedua, kita perlu yakin dalam kuasa dan juga kebaikan Kristus. Tuhan baik, amin. Kristus baik, amin. Saya rindu tidak cuma amin di sini, tapi dalam pergumulan kita nanti, dalam musim hidup kita sehari-hari, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Kita tetap bisa berserah dan yakin bahwa lewat segala musim hidup Tuhan tetap baik. Dan yang terakhir, kita mengenal dan juga menyiarkan suaranya Kristus. Jangan sampai kita menyiarkan suara orang, suara manusia, suara pemahaman ini itu, tapi suaranya Kristus. Kita yang adalah domba, kita juga punya panggilan. Bukan cuma terima, tapi juga membagikan. Tuhan bukan cuma mengubah kita, tapi Tuhan juga pakai kita untuk menyiarkan kabar baik, untuk menjadi perubahan di tempat lain. Saya undang pemusik bisa maju, dan untuk penutup kita baca di Yehezkiel 34 ayat 23 dan 31. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka
dan menjadi gembalanya. Ayat 30. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Next, satu lagi. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Masih di pasal yang sama Bapak Ibu. Nubuatan kepada Yeskiel, kepada gembala-gembala bayaran yang egois. Ada pengharapan di akhir. Bahwa Tuhan akan datang melalui keturunan Daud. Bukan Daudnya karena Yeskiel sudah lewat dari Daud. Bahwa ada keturunan Daud yang akan datang. Keturunan Daud yang akan menjadi gembala yang baik. Gembala yang rela berkorban. Gembala yang sejati, gembala yang agung. Dialah Kristus, anak Daud. Dialah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia yang menuntun kita ke air yang jernih, yang segar. Bahwa Yesuslah yang dinubuatkan tersebut sudah datang. Dan lanjut di Wahyu 7 ayat 17. Dan nantinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu tidak berhenti di zamannya Yesus. Tapi nanti di akhir zaman, kita baca bersama-sama. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada pengharapan bahwa dalam Yesus, dalam Kristus sebagai gembala kita, Dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dia akan menuntun kita dan menghapuskan segala duka, segala derita kita. Meskipun kita lewat lembah kelam, selama depan kita ada gembala agung kita, Yesus Kristus yang memimpin berjalan bersama kita, kita tidak akan takut. Kita tidak akan gelisah, kita tidak akan khawatir. Karena bukan lembah kekelaman yang kita lihat, tapi Kristus yang berjalan di depan kita yang kita lihat. Allah menegaskan kembali perjanjiannya dengan Abraham bahwa Allah akan menjadi umatnya dan umat tersebut umat kepunyaan Allah. Dan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sebenarnya domba-domba dari kandang yang lain pun juga Tuhan jangkau, juga Tuhan jemput kita, Tuhan rangkul kita, Tuhan tebus kita menjadi dombanya juga. Baik di perjanjian lama, di zamannya Yesus maupun di akhir zaman nanti, Tuhan berjanji Dia yang akan menuntun kita. Dialah gembala agung kita, dan Dia akan memberi kita penghiburan, memberi kita kekuatan, memberi kita kehidupan yang kekal.